Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, sedang dalam perjalanan, di kantor, di tempat bekerja, mari kita beristirahat sejenak, kita beribadah. Marilah kita menyanyi bersama buku ND HKBP nomor 519 ayat 3. Atung ringgas malam amboan berita ni Tuhan tui tu akamur gedina holong asada potan dohoti hita sude nai marade Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 25 Mei 2020 dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 15 mengatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Demikian firman Tuhan. Yesaya berarti Tuhan adalah keselamatan. Dia adalah nabi keselamatan. Namun keselamatan dan penghakiman ada bersama-sama dalam pemberitaannya. Jika Anda tidak mau diselamatkan, maka akan mendapat penghakiman. Atau jika Anda tidak mau mendapat penghakiman, marilah diselamatkan. Oleh karena itu, Yesaya menggabungkan keduanya, yaitu penghakiman dan keselamatan. Pada masa Yesaya, bangsa Israel diperhadapkan dengan kehancuran. Kerajaan Israel Utara dengan 10 suku sudah terlebih dahulu dihancurkan oleh kerajaan Asyur, dan kerajaan Israel Selatan dengan 2 suku akan segera mengalami hal yang sama. Secara sosial politik mereka sudah rusak. Demikian juga secara iman kepercayaan kepada Tuhan. Kerajaan utara sudah dihukum. Kerajaan selatan akan segera menyusul dihakimi. Tetapi karena perjanjian Allah yang abadi, kerajaan Yehuda akan diselamatkan. Pada suatu saat, dari kerajaan Yehuda akan datang seorang hamba Allah Sang Juru Selamat. Kedatangannya bukan hanya menyelamatkan Yehuda, tetapi akan menyelamatkan seluruh dunia. Hamba Tuhan tersebut akan menderita karena dosa dan karena pemberontakan umat Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus, maka umatnya seharusnya kudus juga. Karena itu, Roh Tuhan akan tercurah mengurapi umatnya tersebut. Ketika Roh Tuhan itu tercurah, maka padang gurun akan menjadi
kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Demikianlah saudara-saudara, jika roh Tuhan tercurah, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa, yang dulunya dianggap tidak berguna, bahkan menakutkan. Oleh roh Tuhan yang tercurah, diubah menjadi sesuatu yang berguna, diminati, dirindukan, dan diingini oleh semua orang. Saudara-saudara, Alkitab mencatatkan banyak orang yang diubahkan oleh roh Tuhan. Kita tahu Simon Petrus yang dulunya menggebu-gebu, bahkan sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi karena roh Tuhan pada hari Pentakosta, dia membaptis sampai 3.000 orang. Saudara-saudara, kemudian kita tahu tentang Paulus yang dulunya mengejar, menganiaya, membunuh para pengikut Kristus. Tetapi karena pertemuannya dengan roh Tuhan, Kristus yang bangkit, dia menjadi rasul dan sungguh luar biasa dalam pemberitaannya. Demikian juga dengan Kornelius. Demikian juga dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Ketika Yesus disalibkan dan mati, dikuburkan, mereka bersembunyi dan mengunci pintu rumah rapat-rapat. Tetapi oleh roh Tuhan yang datang kepada mereka, menyapa mereka, mereka memberitakan Kristus yang bangkit, dan mereka disebut rasul. Saudara-saudara, karena bimbingan roh Tuhanlah, Nomensen sampai di tanah Batak untuk mengabarkan berita kesukaan tentang Yesus Kristus. Pada perjalanannya menuju tanah Batak, setibanya di pelabuhan Padang pada tahun 1862, Nomensen berdoa dalam bahasa Batak. Tangihon tangiakku, jala halomohoma pelean nahubuani. Aihodo patupahon pangoloyokku, sahapon padatu tuho tugijak. Songon nahu sahapon bukukon di kapalon. Banua gijang dohot laut, parangan ni suru-suruammu nilehommu tuau. Bahen saro humaliangau, jala akan amarhobas gijoloni habang sami. I sude hubahen gabe sitidangikku, madok sadok ho napunaau. Hamu sude portibion dohot setan, ikon boto omuna jala hilala omuna. Sadok ugasan ni Tuhan Yesus doau, jala ramotan na doau, jala ramotan na do na diibana. Ale Tuhan Yesus, isahap poko dirim tuau marhite-hite hatam, dohot hamamatemi idolok Golgata. Naporsea doau disi, jala hudok amen sialani. Jala ikon patadahonon ni ngolukku, dohot hamamatekku do, pabuat tinobus mi doau. Jala ho napunaau, argogoy maau makatidakoko totom. Amang pardenggan basa, amang marhite-hite Yesus Kristus, anak haholongami, marhite-hite toddi porbadia. Amin. Begitulah Nomensen berdoa untuk memulai
karya Roh Kudus, penginjilan di tanah Batak, sehingga orang Batak menerima keselamatan yang dari Kristus sebagaimana kita nikmati sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah terpaan COVID-19 yang kita alami ini, di mana virus tersebar, penyakit mengancam, kerusakan alam semakin meluas, kerusakan mental spiritual semakin meluas. Firman Tuhan ini sangat menggembirakan dan menyegarkan. Jika Roh Tuhan dicurahkan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Jika Roh Tuhan tercurah kepada kita, maka kita yang dulunya gersang akan Tuhan ubahkan menjadi berbuah, buah roh seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus, maka kami menerima kebaharuan di dalam Yesus Kristus. Hidup kami akan berbuahkan kebaikan, kebaikan yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, terpaan virus corona COVID-19 hingga hari ini masih mewarnai kehidupan kami. Dan banyak orang sudah disembuhkan. Juga banyak orang harus meninggal dunia karenanya. Dan kami percaya Tuhan tetap campur tangan untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadamu dan mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya umat percaya menang. Karena itu oleh pengasihan-Mu, sembuhkanlah orang-orang yang sakit karena pandemi ini. Sembuhkanlah dan kuatkanlah dan bantulah orang-orang yang menjadi miskin dan susah mendapatkan makanan karena pandemi ini. Kepadamu-lah kami berseru minta tolong. Tolonglah kami Tuhan, kami berdosa. Kami tak berkuasa melawan sendiri terpaan pandemi ini. Karena pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami untuk selamat dan terbebas dari pandemi ini. Amin. Mari kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 519 ayat 3. Gemarlah kita memberitakan Injil dan kerajaan-Nya bagi dunia kegelapan agar beroleh sinarnya. Kita semua sedialah walau dicela, setialah pada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.